Ibu, Pak, kelihatan Bu? Apanya yang kelihatan? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Semuanya lebih keras. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang jawab salam hidupnya makin berkah. Mudah-mudahan yang jawab salam makin dicintai Allah. Yang jawab salam dengan semangat mudah-mudahan makin disayang oleh Allah. Mudah-mudahan yang ngucapin amin makin banyak rezekinya. Insya Allah yang paling kencang aminnya cepat masuk surga. Hati-hati matinya besok katanya. Masya Allah. Ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Boleh saya bantu dengan pantun boleh? Biar lebih semangat malam ini boleh? Bantu dengan cakepnya ya. Baik, daun salam, daun tomat. Tomatnya dibeli di pasar buah. Insya Allah yang jawab dengan salam dengan semangat didoakan hidupnya makin berkah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ngucapin salam hukumnya sunnah, jawab salam hukumnya wajib. Maka mudah-mudahan belum dimulai ceramah, insya Allah Allah sudah janjikan thalasuna hasanah, 30 kebaikan bagi orang yang menjawab salam dengan ikhlas sempurna kata Allah, dengan 3 jaminannya: sehat badannya, panjang umurnya, berkah rezekinya. Salam rahmat barokah. Salamnya adalah sehat, rahmatnya adalah umurnya diberikan panjang, dan barokahnya adalah insya Allah rezekinya makin murah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Allah yang telah mengutus manusia yang terpilih, manusia yang sempurna di antara manusia yang ada. Tidak ada manusia yang sempurna kecuali beliau, Nabi Muhammad, yang telah disempurnakan oleh Allah, yang hari ini sedang kita peringati hari kelahirannya. Mudah-mudahan langkahan kaki, ayunan tangan kita datang pada malam ini insya Allah menjadi bukti akan kesaksian kecintaan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka semua kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Maka nusalli wa nusallimu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sudah sepantasnya malam ini kita sedang memperingati hari kelahiran beliau yang menjadi utusan Allah, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bersolawat dan menyampaikan salam kepadanya. Kenapa? Karena satu amalan yang langsung Allah pun mengerjakannya, malaikat pun ikut terlibat di dalamnya, adalah menyampaikan salawat dan salam kepada Rasul. Allah perintahkan kita sholat tapi Allah nggak sholat. Allah perintahkan kita baca Quran tapi Allah nggak baca Quran. Allah perintahkan kita sedekah tapi Allah nggak pernah sedekah, karena Allah memang maha baik. Allah perintahkan kita haji tapi Allah nggak pernah haji. Tapi berbeda ketika Allah memerintahkan kita sholawat. Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56 itu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata Allah, sesungguhnya aku dan malaikat bersalawat kepada Nabi, maka wahai orang-orang yang mengaku beriman, kata Allah, sampaikan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari awal sampai sekarang ini acara Maulid Nabi, solawat, solawat, solawat. Kenapa? Karena tidak ada bukti kecintaan orang yang cinta dalam kondisi cinta, hub, asyaddul hubban, kecintaan yang sangat, kata Nabi, melainkan lisannya akan terus basah menyebut-nyebut yang dia cintai. Betul apa betul? Ibu kalau cinta dengan seseorang maka akan terus diucap dengan lisannya. Betul? Bapak kalau kangen sayang sama seseorang disebut-sebut namanya. Begitupun kita yang hadir hari ini, karena cinta dengan Nabi, sholawat dari awal sampai sekarang. Kenapa? Setidaknya amal kita belum banyak, sholat kita belum bagus, bacaan Quran kita belum rapi, sedekah kita juga belum banyak, tapi setidaknya ada kecintaan dengan Nabi, lisan kita mudah dan basah untuk mengucapkan sholawat kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, tidak ada nasihat yang terbaik mengawali tausiah malam ini melainkan saling menasihati akan ketakwaan. Maka perhatikan kata Allah, ada satu nasihat yang langsung berangkat dari Allah. Allah sebutkan di Quran di surat Ali Imran ayat 102. Dengar dengan iman ayat ini. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang mengaku beriman, kata Allah, yang tua maupun yang muda, yang jauh yang dekat, mohon maaf, laki-laki maupun perempuan, Allah panggil dengan ucapan harfun nida, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, baik yang imannya menengah,
yang imannya rendah, yang imannya di atas. Kata Allah, ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggalkan dunia ini melainkan pastikan mati dalam kondisi muslim di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang hadir hari ini wafatnya husnul khatimah, wafatnya sebagaimana wafat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat Nabi, menjadi umat Nabi dan masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa qala fi ayatil ukhra, di ayat yang lain, nasihat yang terbaik mengawali tausiah maulid Nabi ini, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai bunda yang beriman, para ayah yang beriman, anak-anak muda yang beriman, para pejabat yang beriman, semua para ulama, para kiai yang beriman, kata Allah, buktikan imanmu dengan meningkatkan kualitas takwamu di hadapan Allah, dan persiapkan bekal esok hari untuk pulang menghadap kepadanya. Semua yang hadir malam ini semuanya satu, tinggal menunggu finish pulang kepada Allah. Betul apa betul? Saya ngelihat yang hadir malam ini wajahnya mirip semua. Apa Ustaz? Wajahnya mirip camat semua. Bu Lurah, Pak Camat dia datang. Sampaikan salam buat Pak Camat, Bu Lurah. Yang hadir malam ini wajahnya mirip kayak camat. Apa Ustaz? Calon orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ibu-ibu, bapak-bapak, yang di belakang, yang di tengah, yang di depan, Ustadz juga belakangan. Masya Allah. Persiapkanlah bekal esok hari untuk pulang menghadap kepadanya. Kemanapun kalian melangkah, kemanapun kalian pergi, finishnya cuma satu, mati. Betul apa betul? Maka kata Allah, tidak ada bekal yang terbaik untuk menghadap pulang kepadanya melainkan ketakwaan kepadanya. Dan ketahuilah, Allah maha mengetahui sekecil apapun yang kalian perbuat di muka bumi ini. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, Bapak Ibu, ada hadis Nabi. Ini kado terindah bagi orang yang sedang mencintai Nabi, yang sedang gulu, sedang asyaddu hubban lillah, sedang cinta dengan Allah, cinta dengan Rasul yang berlebih. Perhatikan kata Nabi, kita yang bersalawat di malam ini, yang katanya sedang memperingati lahirnya Nabi. Perhatikan kata Nabi, man ahyas sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani inna ummati wa inna ummati kana ma'i fil jannah. Dengar dengan iman, fokus. Kata Nabi, siapa yang cinta kepadaku, maka itulah orang-orang yang menghidupkan sunnahku. Kalau dibalik, siapa orang yang menghidupkan sunnahku dalam setiap kehidupannya, bermasyarakatnya dengan sunnah Nabi, berumah tangganya dengan sunnah Nabi, bertetangganya dengan aturan Nabi, berpakaiannya dengan aturan Nabi, bergaulnya dengan adab-adab Nabi, masuk keluar WC-nya dengan sunnah Nabi, makannya dengan sunnah Nabi. Siapa yang menghidupkan sunnah Nabi dalam setiap kehidupannya, itulah orang yang mencintaiku, kata Nabi. Orang yang mencintaiku itulah umatku, kata Nabi. Dan umatku ujungnya akan masuk surga bersamaku. Mudah-mudahan yang hadir hari ini cintanya bukan cinta palsu, bukan hanya cinta di mulut, tapi jauh dari lisan dan perbuatan. Karena puncak kecintaan adalah
membuktikan dalam amal kehidupan sehari-hari. Tadi kata Bu Lurah, mari kita menjadi orang yang peduli dengan lingkungan. Nabi mengatakan orang Islam itu senang dengan kebersihan dan kesucian. Jadi kalau ada kampungnya yang kotor, kalinya banyak sampah, mangkrak di mana-mana, berarti bukan jadi umat Nabi. Umat Nabi itu cinta dengan kebersihan, cinta dengan kesehatan, cinta dengan kepedulian. Betul apa betul? Mudah-mudahan 40 menit ke depan kita akan bicara tentang apa itu mencintai Nabi Muhammad SAW dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Senang saya judul ini Pak, bagus bener temanya. Apa temanya Bu? Saya juga baru baca temanya, mencintai Nabi Muhammad SAW dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Ini kayaknya panitia udah ngerti isi ceramah saya, cocok bener. Ini panitia udah tahu Maulid Nabi itu Pak Ustadz bukan sekedar pesta meriah saja, tapi intinya evaluasi dengan kita. Kalau jadi umat Nabi sudah sejauh mana kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Maka temanya cintailah Nabi Muhammad SAW dengan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim wal ulama'il warisin wa nahnu insyaallahu minasyahidin wasyakirin wattabi'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ini baru pembukaan Ibu ceramahnya, baru mukaddimah, tabi pun. Izinkan saya menyapa para guru-guru kita yang hadir pada malam ini dan tokoh-tokoh yang hadir pada malam ini. Pertama, yang sangat saya muliakan, yang sangat saya hormati, segenap panitia yang telah mensukseskan acara malam ini. Tepuk tangan buat panitia. Acaranya meriah, alhamdulillah, hebat-hebat panitia, bisa nahan hujan malam ini. Dari tadi Pak Bu Lurah hujan kita, dari subuh saya taklim subuh hujan, pagi ceramah di Tanggamus hujan, Ba'da zuhur di Prengsewu hujan, pulang jam 5:30 tadi masih hujan. Sekarang Ba'da maghrib berhenti hujannya, sampai ke sini kayak gak pernah ada hujan tadi pagi. Ini hebat panitia, pawang hujan semua panitia ini. Tepuk tangan buat panitia, Masya Allah. Makasih Pak Sutrisno, ya, beliau sebagai sahibul wasilah saya bisa datang malam diundang oleh beliau dan kawan-kawan seluruhnya. Apalagi saya melihat ini anak-anak muda yang berkalungkan sorban Palestina. Tadi saya datang dikawal oleh mereka dengan bacaan sholawat. Saya bersyukur beginilah anak-anak muda Kaliawi. Tepuk tangan buat anak-anak muda Kaliawi. Saya kasih motivasi sebentar ini, mohon izin. Mohon izin, Pak RT hadir, Pak RT. Mana Pak RT? Mana Pak RT? Angkat tangan Pak RT. Masya Allah, siap. Pak Kaling hadir, Pak Kaling hadir. Bu Lurah juga hadir, alhamdulillah. Dengarkan baik-baik, mohon izin. Bapak Ibu para tokoh yang datang malam ini, kalau mau tahu kondisi kampung kita 10-20 tahun ke depan, jawabannya bukan Bapak Ibu yang datang malam ini. Saya ulang, kalau mau tahu Maulid Nabi ini masih ada atau tidak 10 tahun, 20 tahun ke depan, jawabannya bukan Bapak Ibu yang datang malam ini. Kalau mau tahu kondisi kampung Kaliawi ini tentang Maulid Nabi kita apakah masih ada 20 tahun ke depan, jawabannya adalah anak-anak muda yang datang malam ini. Takbir. Kenapa Ustaz? Mereka akan menjadi penerus berikutnya. Kita ini Bapak Ibu mohon izin, yang sudah 60 tahun usia ini Pak, cuma tinggal 3 tahun lagi. Mohon izin, Nabi itu wafatnya 62 tahun 11 bulan 29 hari. 63 tahun kurang 1 hari dalam sirah usia Nabi itu Pak. Kalau mau nyunah kita juga nggak jauh kayak Nabi. Nabi itu 63 tahun. Jadi kalau yang sekarang sudah 60 tahun, tinggal 3 tahun lagi. Kalau yang sekarang sudah 62 tahun 11 bulan, tinggal dihitung sendiri. Yang paling repot kalau malam ini umurnya 62 tahun 11 bulan 29 hari. Sapoe deui
Masya Allah. Tapi insya Allah melihat anak-anak muda yang hadir hari ini, mereka bangga bawa snack, menjamu para tamu, berkalungkan surat Palestina, nggak pernah mikir capek, berangkat dilihat sama dia. Oh ini bapak belum dapat apa jahe, dikirim sama dia. Oh ini ibunya belum besar, dikirim sama dia. Berdiri anak-anak muda ini, kenapa? Mereka peduli dengan acara ini. Mudah-mudahan Maulid Nabi di Kampung Kaliawi tiap tahun meriah dan ramai. Amin. Kenapa? Karena yang berjuang bukan hanya yang tua-tua, tapi yang muda-muda yang ikut dalam kepanitiaan ini. Subhanallah. Maka apa? Kelapa Tiga. Oh, Pak Sutrisno kenapa ngomongnya Kaliawi ya Mas? Oh, ini Kelapa Tiga. Beginilah kondisi anak-anak muda Kelapa Tiga. Mudah-mudahan nanti tiap tahun ada generasi-generasi yang terbaik, bahkan lebih ramai lagi sebagai bukti kecintaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakannya, kita hormati bersama para tokoh agama. Beliau Al-Mukarram Ustadz Haji Aba Acang, Ustadz Ismail, Ustadz Haji Yusran, Ustadz Nawawi Jaya, Ustadz Abdurrahman, Ustadz Rahman, Ustadz Sudrajat, Ustadz Subhan, Ustadz Maryani, Ustadz Herman Gani, Ustadz Mami, Ustadz Sarimo, Ustadz Wawan Dasri. Kita doakan semoga para kiai guru kita ini Allah berkahkan hidupnya, amin. Allah istiqomahkan ibadahnya, amin. Dan dibimbing teladan bagi kita semuanya, amin. Dan insya Allah menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Mohon izin para kiai, para ustadz, saya berdiri di sini mudah-mudahan tidak melangkahi dan tidak pula mengajari dan menggurui, tapi izinkan murid Pak Kiai ini untuk bisa menyampaikan sepatah dua patah. Semoga sebetulnya apa yang saya sampaikan telah banyak disampaikan para kiai, para ustadz. Saya hanya beda suara saja dan beda penampilan saja. Bedanya cuma di wajah doang, agak ganteng dikit ustadznya, itu aja. Betul Bu? Nah, alhamdulillah. Begitupun yang sangat saya muliakan hadir hari ini juga orang tua saya, sesepuh saya, Abah Haji Dasril Sultan Bagindo. Abah makasih sudah datang, sehat-sehat Abah, mudah-mudahan Abah panjang umur, berkah rezeki, dan insya Allah sayang dengan kita semua yang hadir hari ini, amin, Allahumma amin. Begitupun tim hadroh, Masya Allah, saya ingat dengan almarhum Kiai Muhar, Masya Allah. Saya terakhir sependek ingatan saya sebelum, bahkan ketika beliau sakit, saya sempat mengisi di depan rumah beliau acara yang sama Maulid Nabi, dan hari ini putranya yang menggantikan. Semoga mudah-mudahan mengalir amal jarih bagi ayahanda tercinta, amin ya Allah alamin. Saya bergetar tadi, berkaca-kaca mata saya mendengarkan marhaban atau mahalul qiyam yang dibaca oleh tim hadroh dari tim hadroh Pondok Pesantren Ya Istanbul. Mudah-mudahan di tangan-tangan kalianlah akan terus didengungkan tentang salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Begitupun yang kita hormati bersama aparat pemerintah yang hadir hari ini. Yang pertama Ibu Lurah. Ibu Lurahnya cantik, Masya Allah. Sehat Bu Lurah, Masya Allah. Ibu Lurah namanya Ibu Nila Fadmi, betul? Alhamdulillah. Kebetulan juga beliau didampingi oleh beberapa pejabat di lingkungan ini. Ada Ibu Dokter Anda, Ibu Bapak Kemas Makmur, Ketua Lingkungan, betul? Yang mana Pak Kemas? Oh, Masya Allah. Pak Babinsa, Pak Kantimas, semua yang hadir hari ini, terima kasih pihak pemerintah. Mudah-mudahan sebagaimana contoh Ibu Wali Kota, hanya Bandar Lampung lah Bapak Ibu yang tiap hari PHBI masjid-masjid disupport untuk mengadakan perayaan-perayaan. Tepuk tangan buat Ibu Wali Kota. Sampaikan salam takzim saya buat beliau. Semoga apa yang jadi keputusan kebijakan beliau insya Allah menjadi amal jariah yang mengalir. Itulah pemimpin. Kebijakan pemimpin itu Bapak Ibu, Masya Allah akan jadi amal jariah dan kebaikan bagi kita semua, insya Allah.
yang sangat-sangat saya muliakan, yang sangat saya cintai, semua bapak ibu yang hadir hari ini, mohon maaf yang besar tidak sebut saya gelarnya, yang kecil pun tidak sebut saya namanya. Mudah-mudahan semua yang datang malam ini mendapatkan keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah dan bunda, apa kabar semuanya? Ibu sehat? Jawabannya kayak banyak cicilan ibu-ibu. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah, malam minggu kita duduk bersama di lapangan ini, senang dan bahagia. Senang apa senang? Bahagia apa bahagia? Kata Nabi, istirahatkan hatimu, duduk dalam majelis ilmu, majelis zikir, majelis Quran, majelis Rasulullah. Saya juga alhamdulillah hari ini senang dan bahagia. Tadi sebelum datang, paling yang datang cuma 30 orang. Saya udah tahu orang sini sibuk semua. Sibuk semua orang sini. Ternyata pas datang disambut dengan adik-adik pemuda tadi, masuk sini yang datang ramai betul. Pas saya lihat ke depan, wih ada foto saya. Bu, lebih ganteng aslinya apa fotonya? Jujur, lebih ganteng fotonya apa aslinya? Yang ngomong aslinya terima kasih, yang ngomong fotonya silakan pulang keluar, nikmati aja fotonya kalau begitu. Masya Allah. Bapak ibu jamaah rahimakumullah, saya akan mulai tausiah maulid Nabi malam ini. Kata Pak Sutrisno, Pak Ustadz, nanti ceramahnya cukup saja. Dari jam berapa Pak Sutrisno? Beliau ngomong tadi, Ustadz ceramahnya dari mulai jam 10:30 sampai jam 10:30. Sekarang sudah jam 10:30 kurang 10 menit. Insya Allah tinggal 10 menit lagi. Karena Bu Lurah besok banyak kerjaan walaupun libur. Lurah ini gak pernah berhenti, minggu aja jalan terus. Tepuk tangan buat Bu Lurah. Udah disindir tadi saya beliau, kalau saya kelamaan kata dia nanti jam 1 bisa pulang, kata beliau. Berarti apa? Kode. Ustadz juga jangan lama-lama. Kode Bu Lurah dengan saya. Baik Bapak Ibu, mohon izin, saya akan mulai dengan satu pertanyaan malam ini. Ustadz mau tanya, siapa yang datang malam ini yang cinta dengan Nabi? Angkat tangan, katakan saya. Bapak-bapaknya belum kompak, bapak-bapaknya belum move on, kayaknya masih bengong aja. Ini yang ceramah siapa? Saya ulang, semua jawab kompak. Siapa yang datang hari ini yang cinta dengan Nabi? Masya Allah. Yang ingin bertemu dengan Nabi? Masya Allah. Yang pengen masuk surga bersama Nabi? Yang pengen dapat syafaat Rasulullah? Alhamdulillah. Mudah-mudahan pengakuan inilah yang kita menerima ajaran Nabi Muhammad dan menerima akan keimanan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, jangan tanya siapa yang cinta dengan Nabi. Kami di sini malam ini gak mungkin datang, gak mungkin ada acara maulid Nabi kalau kami gak cinta dengan Nabi, betul? Ini acara maulid Nabi dengan baik. Kenapa? Karena kami cinta dengan Nabi Ustadz. Maka maulid Nabi kita gerakan, kita lakukan dengan meriah. Di ujung-ujung banyak telur bergelantungan. Tadi lagi marhaban, datang perahu besar dari sana. Kirain saya ada apa tadi Bu Lurah? Pas lagi marhaban, tiba-tiba ada perahu maju dari sana, masuk ke tengah, telur semua. Informasi terakhir ternyata telur adalah kelapa 3 habis, gak ada lagi di warung. Kenapa? Diborong sama panitia, karena malam nanti akan ada pesta telur memperingati maulid Nabi Muhammad. Pastikan nanti pulang Bapak Ibu jangan sampai gak dapat telur ini ya. Silakan Bapak tandain ngambil yang mana Bapak nanti, mau sebelah sana, mau sebelah sini, mau yang di tengah juga nggak apa-apa, tapi jangan sampai salah megang telur Bapak ya, hati-hati. Wah, ini telur, Masya Allah. Sudah banyak para ulama menjelaskan, Ustadz apa relevansinya antara telur dengan maulid Nabi? Nanti Ustadz Sudrajat yang menjelaskan itu. Saya kurang paham masalah itu. Saya akan lebih cenderung kepada keilmuannya Bapak Ibu.
Ustadz, tidak usah nanya siapa yang cinta dengan Nabi. Kami ini hadir malam ini karena kami cinta dengan Nabi. Gak mungkin maulid Nabi ini terselenggara kalau kami tidak cinta dengan Nabi. Mungkin pertanyaannya, Ustadz, kenapa kita harus cinta dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Agar kita bisa termotivasi. Dan apa keutamaan orang kalau cinta dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sehingga mohon maaf, pengorbanan Bapak Ibu, pengorbanan Bapak yang hadir malam ini, meninggalkan rumahnya, meninggalkan tontonan TV-nya, bahkan mungkin meninggalkan waktu istirahatnya, datang malam ini, melangkahkan kaki, mengayunkan kedua tangan sampai datang ke sini Ustadz, karena kecintaan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tadi saya, Pak Haji, di Tanggamus itu, maulid Nabi itu Bapak Ibu, di lapangan dipasang taruh itu, dari ujung ke ujungnya itu digantungin duit 100.000. Bayangin coba Pak, duit digantungin 100.000. Pas saya hitung itu, satu barisnya itu ada 20, ke belakangnya ada 30 baris. Saya hitung berarti itu ada 60 juta digantungin 100.000. Di sini baru telur, baru telur. Belum telur, Pak Bu Lurah, belum duit belum. Tapi bentar lagi keluar ada Pak Haji Dasrul di sini, lihat. Masya Allah, baru telur. Di kampung itu duit digantung-gantungin. Ada lagi yang gantungin baskom, gantungin sendal jepit, gantungin jilbab, ada yang gantungin apa itu namanya, alat-alat cucian, digantung-gantungin. Saya pahami, saya pelajari dari mana dalilnya ini. Ternyata Pak Kiai, mohon izin, saya baca Quran, ketemu di Quran dalam surat At-Taubah ayat 24. Ayat berapa Bu? Surat apa? At-Taubah ayat 24. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratan tahshawna kasadaha wa masakina tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Ini dalilnya Pak. Kata Allah, katakan hai Muhammad kepada umatmu, siapa yang kalau bapak-bapaknya, orang tua, kemudian anak-anak kalian, kemudian kakak, adik, saudara kandung kalian, termasuk istri dan suami kalian, termasuk harta-harta yang kalian kumpulkan, termasuk perniagaan yang kalian sering takutkan kerugiannya, termasuk rumah-rumah megah yang kalian bangun itu, lebih kalian cintai dibanding Allah dan Rasulnya, maka tunggulah kehancuran. Maksudnya ternyata Pak, apa yang kita punya hari ini Bapak Ibu, kalau sampai mengalahkan kecintaan dengan Allah dan Rasulnya, maka itu semua tak ada artinya. Maka orang di kampung itu, berapapun dia punya duit, disodakohkan Pak, saking bukti cinta dengan Nabi Muhammad. Andai kata Nabi itu hadir hari ini Pak, mungkin nyawa kita pun diberikan kepadanya. Karena kenapa kata Nabi? Cintailah Allah dan Rasulnya melebihi cintamu dengan dirimu sendiri, apalagi orang lain. Dibuktikanlah oleh para ulama kita, kalau maulid Nabi, Masya Allah, ada orang yang mohon maaf, dia bersedekahnya luar biasa. Kenapa? Karena cinta dengan Nabi. Bersyukur, bergembira kepada Allah karena apa yang kita miliki hari ini sebetulnya tidak ada apa-apanya dibanding dengan lahirnya, turunnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata ada perintah di Quran untuk bergembira dengan itu semua. Allah sebutkan dalam surat Yunus ayat 58. Surat apa Bu? Ayat berapa Pak? Coba dicek ya. Saya ini kalau ceramah pasti bawa Quran, biar Bapak Ibu nggak lagi cerita, oh ini bid'ah, ini amalan yang tidak ada di zaman Nabi. Kita menepis itu semua dengan cara apa? Pakai dalil Quran. Kata Allah, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un.
Katakan, hai Muhammad, kepada umatmu, dengan karunia dan rahmat turunnya engkau ke dunia ini, hendaklah umatmu itu falyafrahu. Apa ifrah? Bergembiralah kalian, senanglah kalian, bahagiakan kalian. Kenapa? Dulu kita gelap, sekarang terang. Dulu kita tersesat, sekarang kita mendapat petunjuk. Maka ada bait tadi, anta syamsun, anta badrun, anta nur fauqan nur. Masya Allah. Apa maksudnya Ustaz? Ya Rasulullah, engkau adalah matahari. Bukan matahari yang terbit itu, bukan. Tapi ini bahasa balaghah. Anta kasyamsi wa anta kalbadri wa anta kan nur fauqan nur. Engkau itu bagaikan cahaya matahari. Bayangin Bapak Ibu, kalau siang nggak ada matahari, kira-kira kelihatan nggak jalan itu? Tidak mungkin ada siang kalau nggak ada matahari. Siang itu karena ada matahari. Dan kenapa gelap? Karena tidak ada matahari. Muncul rembulan. Engkau pun bagaikan rembulan ya Rasulullah di tengah kegelapan. Bahkan anta nur fauqa nur. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Masya Allah. Bergetar hati kita tadi ketika menyanyikan Tola'al Badru alaina itu Bapak Ibu. Subhanallah. Andai kata kita hari ini bisa bertemu dengan Nabi Muhammad, itu adalah kegembiraan luar biasa. Sampai pada puncaknya, izin Bu Lurah dan Pak Kiai, ada orang-orang seusai maulid Nabi itu Pak, bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kecintaan dengan Nabi ini Pak, bukan kecintaan nafsu. Bukan kecintaan nafsu. Ibu kalau nanti pulang dari sini, pulang ke rumah ibu tidur. Pas tidur ibu ngigo. Ngigo itu apa? Ngelindur. Ibu ngigonya begini, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Nabi Allah. Ibu ngigo manggil-manggil Nabi. Kira-kira suami ibu di samping marah apa enggak? Bapak kira-kira marah apa enggak? Oh, kata bapak bukan marah, malah begini. Masya Allah, hebat banget istri saya ini. Baru aja pulang maulid Nabi, ngigonya ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Kata bapaknya, hebat bini gua ini. Kenapa? Gak mungkin cemburu bapak. Kenapa? Cinta dengan Nabi, bukan cinta nafsu Pak, tapi kecintaan yang sudah Allah tanamkan ke dalam hati-hati orang beriman. Tapi coba kalau nanti ibu pulang, ibu tidur, ibu ngigo. Ngigonya begini, ya Ustadz Asep, ya Ustadz Asep. Apa kira-kira menurut bapak ketika itu? Bapak ambil bantal itu, bapak tarik, gebuk, kurang ajar kamu. Masya Allah. Itu namanya adalah kecintaan nafsu. Cinta dengan Nabi itu adalah karunia anugerah dari Allah Pak. Setiap orang yang beriman pasti dia punya rasa cinta dengan Nabi, sekalipun dia mohon maaf belum bisa beramal seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kenapa kita harus cinta dengan Nabi? Alasan yang pertama, perhatikan, nanti keluar dalam door prize. Satu, kenapa kita cinta dengan Nabi? Jawaban yang pertama, karena kita ingin dicintai oleh Allah. Nah, ini menepis kayak sudrajat. Ada ngomong kan begini, Ustadz, itu orang Kelapa Tiga maulid nabinya berlebihan Ustadz. Kita ini cinta sama Allah, bukan cinta sama Nabi. Nah, mulai itu. Yang kita sembah tuh Allah, bukan Nabi Muhammad. Mulai itu Pak. Digelincirkan otak berpikir kita Pak. Ini perbuatan yang gak baik. Kenapa? Berlebihan. Gulu itu namanya. Hati-hati, kita bukan nyembah Muhammad, nyembah Allah. Jadi kalau kita berlebihan begini-begini, nanti ujungnya apa? Allahnya hilang katanya, Muhammadnya muncul. Wah, syirik itu. Mulai Pak, kita diselewengkan, disampingkan. Mohon maaf, saya tegaskan yang pertama, kenapa kita berbuat seperti ini malam ini? Kenapa kita cinta dengan Nabi? Justru karena kita ingin dicintai oleh Allah, maka kita cinta dengan Nabi. Mana ayat Qur'annya? Buka surat Ali Imran ayat 31. Surat apa? Ayat berapa? Tulis. Nanti keluar door prize itu. Sudah berapa ayat Quran saya keluarkan ini Bapak Ibu. Ini bukan modal
kecil ini, Quran yang dikeluarkannya. Surat apa? Ali Imran, ayat berapa? Ayat 31. Ini ayat kalau kita cinta dengan Nabi pasti dicintai oleh Allah. Dengarkan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dengar dengan iman ayat ini, tegaskan dalam hati kita. Qul, katakan hai Muhammad, viralkan kepada umatmu, siapa yang cinta kepada Allah, siapa yang cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, hai Muhammad. Ikut di sana maknanya adalah cintailah Muhammad, maka aku, kata Allah, yuhibbukumullah, pasti, lihat, pasti akan cinta kepada kalian. Ternyata mohon izin, cinta dengan Nabi itu pasti akan dicintai oleh Allah. Maka kenapa Bapak Ibu hari ini Maulid Nabi? Karena kita ingin dicintai oleh Allah. Sekarang tinggal Ustadz mau tanya, Ibu pengen dicintai Allah? Bapak pengen dicintai Allah? Ibu lebih penting mana, cinta Allah dengan cinta suami? Mikir dulu jawabnya. Pak, penting mana cinta Allah dengan cinta istri? Kalau saya boleh milih cinta Allah. Perhatikan, ini tauhid nih. Pelan-pelan Ji, ini ngajarin akidah tapi yang sederhana ini. Sederhana lah. Biasanya kita tauhid mengolah para kiai. Ini sederhana aja saya. Sederhana aja dengan jamaah. Kenapa Ustadz lebih penting cinta Allah? Perhatikan, kalau Allah yang maha segalanya, hidup dan mati di tangan Allah, yang ngatur rezeki siapa? Yang ngasih sehat siapa? Yang ngasih bahagia siapa? Yang ngasih gelisah siapa? Allah. Perhatikan, kalau Allah sudah cinta dengan hambanya, maka semua makhluk akan dibuat cinta kepada kita. Itu jaminan Pak. Tapi mohon izin, kalau Bapak Ibu cinta kepada makhluk bukan kepada Allah, hati-hati. Allah maha pencemburu. Bu, Allah maha pencemburu. Cemburu itu mohon izin, jangankan beneran, baru ngedekat aja sudah nggak nyaman. Ibu punya suami, dekat sama istri tetangga, cemburu ibunya. Gimana rasanya kalau udah cemburu? Gak mau negor, gak mau nyenyumin. Kenapa? Cemburu. Apapun juga akan jelek di pandangan kita dengan seseorang. Kenapa? Aku udah cemburu. Saking cinta dengan Bapak, Ibu cemburu. Bapak dekat dengan orang lain. Allah maha pencemburu Pak. Mohon izin, kalau ada manusia sudah melekat cintanya bukan kepada Allah, pasti diuji oleh Allah dengan cintanya itu. Lihat, orang yang cinta dengan jabatan akan diuji oleh Allah dengan jabatannya. Orang yang sudah cinta, mohon maaf, dengan anaknya akan diuji oleh Allah dengan anaknya itu. Ada orang berharap dengan anaknya, cinta sama anaknya, diuji oleh Allah dengan anaknya. Coba lihat. Ada orang cinta dengan harta, akan diuji lewat hartanya oleh Allah. Orang cinta dengan seseorang pun Allah nggak mau, akan diuji oleh Allah akan cintanya itu. Maka Allah maunya apa? Kita kembali kepada Allah. Cintailah aku, kata Allah, yang telah memberikan apa yang kau mau. Rezeki Allah yang ngasih. Cintai aku, kata Allah, yang ngasih rezeki. Jangan cinta dengan rezeki. Karena kalau sudah cinta dengan rezeki, lupa dengan Allah. Buktinya apa? Tadi saking sibuknya nyari rezeki sampai nggak sholat duhur. Sederhana nih Pak. Saking sibuknya nyari rezeki, lupa nggak sholat asar. Saking sibuknya rezeki, nggak pernah ngaji lagi. Kenapa? Sibuk aja. Ada nggak orang sini? Orang Kelapa Tiga ada nggak? Waktu duhur malah sibuk kerja, ada nggak? Ada nggak? Orangnya datang nggak? Duduknya sebelah mana? Oh, sebelah kiri. Pakai peci apa? Hitam atau saya? Masya Allah. Hati-hati.
Kita sering terbalik, pengen sehat tapi nggak mau dekat sama yang ngasih sehat. Siapa? Allah. Pengen sehat ini malah subuh-subuh udah maraton pengen sehat tapi nggak sholat subuh. Ini bingung, yang ngasih sehat siapa? Mohon maaf, saya bukan nggak boleh olahraga. Olahraga itu penting, tapi jadi wasilah, jadi doa saja. Yang ngasih sehat mah Allah. Mohon izin, mohon maaf. Belum tentu orang yang nggak ngerokok itu sehat, Pak. Malah banyak yang nggak ngerokok malah sakit, Pak. Yang ngerokok malah sehat aja. Kenapa? Yang ngasih sehat siapa? Allah. Masya Allah. Ayo mulai balik sama Allah. Jangan berharap dengan makhluk. Ibu pernah kecewa? Pernah kecewa? Bapak pernah kecewa, Pak? Kenapa kita kecewa coba? Karena kita sering berharap kepada manusia. Kita sering berharap dengan atasan, Bu Lurah. Kita sering berharap dengan manusia. Mohon maaf, kata Ali bin Abi Thalib, aku pernah merasakan kepahitan hidup. Tidak ada yang lebih pahit melainkan ketika aku berharap kepada manusia. Karena ketika orang sudah berharap dengan manusia, itu berarti patah hati yang disengaja. Ibu berharap dengan suami, iya kan? Sebelum nikah berharap benar, kalau nikah dengan dia pasti bakal begini. Udah nikah mah begono. Bapak berharap dengan istri, udah nikah mah ya Allah, sebelum nikah mah meni romantis, ngomongnya meni sayang-sayangan, udah nikah mah aduh ya Allah. Sok ibu Pak, banyak berharap dengan manusia, banyak kecewa. Betul. Makanya mohon maaf, ketika ada orang mengecewakan kita, sebetulnya bukan orang yang jahat, tapi kita yang terlalu berharap dengan harapan-harapan kita. Maka sudah, yuk Maulid Nabi yang pertama, balik ke Allah. Balik ke Allah. Cukuplah Allah yang menjadi harapan kita. Cukuplah Allah menjadi tumpuan kita. Cukuplah Allah menjadi semua yang akan kita mintakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang kalau sudah cinta dengan Nabi pasti dicintai oleh Allah. Makanya mudah-mudahan yang datang malam ini dengan Maulid Nabi ini makin dicintai oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan yang sedang punya masalah Allah berikan jalan keluar dari masalahnya. Amin. Mudah-mudahan yang sedang sakit dengan Maulid Nabi ini Allah berikan kesembuhan. Amin. Mudah-mudahan siapapun yang sedang punya utang dengan Maulid Nabi ini, utangnya bayar lunas aja. Bayar dulu, main lunas aja. Bayar. Mudah-mudahan yang hadir hari ini yang belum dapat jodoh dengan Maulid Nabi dapat jodoh. Banyak yang belum jodoh, banyak. Masya Allah, mudah-mudahan dapat jodoh yang terbaik. Amin. Wajahnya ganteng, anaknya cakep, akhlaknya soleh, bapaknya orang kaya, duitnya banyak, bapaknya sakit-sakitan, penyakitnya jantung, kayak nunggu warisan ini. Masya Allah. Mudah-mudahan barokah Maulid Nabi ya, makin dicintai oleh Allah. Bu Lurah semuanya, pejabat dicintai oleh Allah, makin disayang sama Allah. Bu, pilih mana? Kalau Ustadz nanya pilih mana? Mending dikasih, mending disayang? Hah? Mending dikasih, mending disayang? Kalau Ustadz milih mending disayang. Kenapa? Kalau disayang pasti dikasih. Betul enggak? Kalau disayang pasti dikasih. Kalaupun tak dikasih, justru karena sayangnya dia tahu nggak baik bagi kita. Maka kalau Allah sudah sayang dengan kita, ya Allah ya Rabbana, sebelum kita minta Allah sudah berikan dengan kita. Maka Maulid Nabi ini mudah-mudahan Bapak Ibu, yang pertama kita makin dicintai oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Alam ruh sudah, alam rahim sudah, alam dunia tinggal sebentar lagi. Perhatikan, selesai itu nanti ada namanya alam kubur, ada namanya alam kiamat, ada namanya alam dibangkitkan, alam dikumpulkan, alam dihisab, alam ditimbang, baru nanti ada alam syafaat, pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fokus pada ini, fokus.
Bapak Ibu, nanti kata Nabi, ketika aku ditanya oleh Allah, yang kutanyakan bukan mana istriku, bukan mana anak-anakku, bukan mana orang tuaku. Yang aku tanyakan nanti, aina ummati, aina ummati, aina ummati, mana umatku, mana umatku, mana umatku. Sahabat sempat nanya lebih dulu kata sahabat, ya Rasulullah, emang apa keutamaan umatmu? Berarti kata Nabi, umatku mereka yang pertama kali masuk ke dalam surga sebelum umat yang lain. Umatku yang pertama kali mendapatkan hak syafaat dariku, karena salah satu di antara manusia mendapatkan syafaat dari Allah dan diizinkan memberikan syafaat kepada orang lain adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaatku nanti akan kuberikan kepada umatku yang dalam satu ayat disebut dengan ikhwani, 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 saudaraku, saudaraku, saudaraku. Sahabat bertanya, ya Rasul, siapa saudaraku itu ya Rasul? Kata Abu Bakar, bukankah aku saudaramu? Bukankah aku ini saudaramu ya Rasul? Kata Umar. Apa kata Nabi? Bal antum ashabi laisa ikhwani. Kalau kalian Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali, Abdullah bin Auf, Salman Al-Farisi, engkau itu adalah sahabatku, bukan saudaraku. Kenapa? Engkau hidup bersama denganku, bertemu tiap hari denganku, sholat berjamaah denganku, kalau punya masalah nanya kepadaku. Engkau adalah sahabatku karena hidup melihat wajahku, kata Nabi. Ya Rasulullah, wa manhum ikhwanuka, kalau gitu siapa yang kau sebut dengan saudaraku itu siapa ya Rasulullah? Perhatikan Bapak Ibu, ini jawaban yang tak dikira oleh sahabat. Kata Nabi, ikhwani ummati ja'a muqaddamun alladzi lam tarai walakin tu'minu bi. Insyaallah, saudaraku adalah umatku yang datang di akhir zaman nanti. Mereka tidak pernah bertemu denganku, kata Nabi. Mereka tidak pernah melihat wajahku, kata Nabi. Mereka tidak pernah bermimpi bertemu denganku, tapi mereka beriman kepadaku. Tapi tiap maulid Nabi mereka merayakan hari kelahiranku. Umatku yang tidak pernah bertemu denganku, tapi lisannya senantiasa bersolawat kepadaku dalam sholatnya, dalam doanya, bahkan dalam setiap tirakatnya dia bersolawat kepadaku. Itulah kata Nabi, umatku yang mereka berhak mendapatkan syafaatku. Hari ini Bapak Ibu, tidak apa-apa Pak, enak soundnya nggak apa-apa, sudah gini aja nggak apa-apa. Enak suaranya Bapak Ibu? Baik, sebentar lagi aja nggak apa-apa. Bapak Ibu, hari ini mohon maaf, acap kali kita sedang krisis kepemimpinan, sedang krisis keteladanan. Kita bingung sekarang ini, siapa yang mesti kita contoh dalam hidup ini. Di saat dengan semua hiruk-pikuk para pejabat, dengan semua keadaannya hari ini, kita kenapa? Karena salah keteladanan. Yang kita contoh itu anak-anakku, bukan pejabat. Yang kita contoh adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Karena info tentang Nabi itu sedikit Pak, maka anak-anak kita nggak paham siapa nabinya, hanya tahu namanya saja, tapi nggak paham bagaimana makannya Nabi, bagaimana minumnya Nabi, bagaimana bergaulnya Nabi, bagaimana berbaktinya Nabi dalam kehidupan rumah tangga, bagaimana Nabi memperlakukan istri-istrinya, bagaimana Nabi bertetangga. Itu yang gak ada sampai dengan kita hari ini. Hadisnya ada, ilmunya ada, tapi gak dipelajari Pak. Akhirnya apa? Mohon maaf, kehidupan kita hari ini tidak disinari dengan nilai-nilai Rasulullah teladannya. Padahal mohon maaf, 14 abad ke belakang Allah yang sudah bilang, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada bagi kalian dalam pribadi Rasulullah contoh teladan yang terbaik, disebut dengan uswah Pak. Kalau boleh saya bedah, teladan itu ada uswah, ada kudwah. Beda Pak. Kalau kudwah itu teladan tapi masih ada celah, masih ada salahnya. Orang tua itu teladan, tapi kan orang tua masih punya salah, betul enggak? Disebut dengan kudwah. Guru itu teladan, tapi kan guru pernah salah, disebut dengan kudwah. Tapi Rasulullah Pak bukan kudwah,
disebutnya adalah uswah. Kenapa? Contoh teladan yang nyaris tak ada kekurangan, tak ada salah, nyaris sempurna. Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebut dengan uswah, contoh teladan yang terbaik. Dalam hal apa? Semua aspek, Bapak Ibu. Maka ayo mohon izin, yang pedagang sesekali waktu keluarkan, cari bagaimana berdagangnya Rasulullah SAW. Ada bukunya itu Pak, ada babnya itu, Babul Buyu' dalam kitab Bukhari Muslim. Keluarkan itu. Bapak yang jadi guru, jadi ulama, misalnya Babul Ilmi, keluarkan itu. Jadi kiai yang baik, jadi penceramah yang baik, jadi ustadz yang baik, sesuai antara ilmu dengan gerakan tiap hari, dengan tingkah laku dan pepatahnya. Mohon maaf, kita yang jadi pegawai, di sana ada bab tentang pegawai. Lihat, Nabi itu pernah jadi pemimpin perang, Nabi pernah jadi hakim, Nabi juga seorang sahabat, Nabi juga seorang suami karena punya istri, Nabi jadi seorang ayah karena punya anak. Semua lengkap Bapak Ibu. Cuman persoalannya acap kali kita tidak punya waktu mengkaji itu semua. Maka kata Nabi, perhatikan, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitab Allah wa sunnat Rasul. Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian yang kalau berpegang dengan dua ini kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa dua ini? Kitab Allah wa sunnat Rasul, Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka rekomendasinya, perhatikan, pengurus-pengurus masjid, izin angkat tangan yang hadir hari ini. Yang ketua masjid angkat tangan, izin. Ada nggak yang hadir ketua masjid atau enggak pengurus masjid? Pengurus masjid ada. Yang ketua majelis taklim ibu-ibu ada nggak hari ini? Perhatikan Bapak Ibu, rekomendasi saya, mulai di masjid-masjid adakan kajian-kajian sirah nabawiyah. Mulai tuh kaji adab-adab Rasulullah, dagangnya Nabi itu kayak mana Pak. Jangan masalah kunut lagi yang dibahas, jangan masalah soal terawih lagi 11, 2, 3, jangan itu lagi. Itu mau udah dulu, udah. Sekarang kita bahas bagaimana dagangnya Rasulullah, bagaimana jadi pejabatnya Rasulullah, bagaimana berekonominya Rasulullah. Ekonomi syariah kita galakkan. Ini riba di mana-mana, judi online di mana-mana. Kenapa? Karena jauh dari teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bingung kita dibuatnya Pak, bingung dibuatnya. Kenapa? Karena kita nggak punya pijakan. Maka maulid Nabi ini adalah menjadi otokritik untuk kita. Yuk mulai di masjid-masjid. Ibu yang sering ngaji rutin, Ustaz sering ngisi di sini, kadang-kadang 2 bulan sekali ya. Masjid apa namanya? Nurul Iman. Banyak Ustaz di Bandar Lampung minta kajian dengan mereka. Ustaz, tolong sampaikan apa tentang ilmu bagaimana Rasulullah berumah tangga, jadi istri yang baik, jadi ibu yang baik. Jangan-jangan sekali ini, mohon maaf, jangan-jangan sudah 60 tahun berumah tangga belum paham gimana jadi istri yang baik. Padahal kata Nabi, Pak mohon izin, ibadah yang paling lama, ibadah yang paling panjang itu apa? Berumah tangga. Ya Allah, disebut dengan nisfuddin katanya. Setengah agama itu ada pada rumah tangga. Setengahnya apa Ustaz? Sholatnya, puasanya, zakatnya, itu kumpul di setengahnya. Setengahnya di mana? Setengah yang paling gedenya apa? Berumah tangga. Berumah tangga itu Bapak Ibu, dari mulai akad nikah terucap sampai maut memisahkan di antara keduanya. Maka semuanya, mohon maaf, tatapannya, sentuhannya, senyumannya, detak-detik jantungnya, ucapannya akan dipandang ibadah oleh Allah dalam kehidupan rumah tangga itu. Kalau sudah jadi ibadah berarti punya nilai pahala. Ya Allah. Ibu, Bu, tatapan istri sama suami, suami istri yang menatap suami, apa Bu? Istri yang menatap suami, bukan melotot suami. Menatap apa melotot? Istri yang menatap suami, kata Nabi, turun rahmat Allah kepadanya. Hanya menatap, belum menyentuh, belum mencium, belum mencuci baju suami, belum masak untuk suami, belum berkata-kata baik kepada suami. Masya Allah.
Begitupun Pak, mohon izin kata Nabi, khairukum khairun lin nisa, sebaik laki-laki bukan yang paling banyak duitnya, walaupun duit itu juga butuh, tapi kata Nabi yang paling memuliakan istrinya. Ya Allah, kenapa istri tangga sering kita tegur, istri kita kadang kita acuh dan cuekin? Ayo, sok saya tanya dengan Bapak, jujur Pak, jujur, Bapak jangan takut. Istri kita itu Pak, mohon maaf, istri kita itu banyak senyumnya, banyak cemberutnya. Jujur, gak usah bohong. Ada saya, nanti saya belain Pak, gak apa-apa. Istri Bapak itu banyak bersyukurnya apa mengeluhnya? Nah, jujur, makasih. Bu, Ustaz mau tanya boleh? Ustaz mau tanya boleh? Menurut ibu, yang banyak dosa itu istri apa suami sama istri? Coba pikir dulu, Bu, yang banyak dosa itu istri sama suami apa suami sama istri? Dah, Bapak saya tanya, Pak, menurut Bapak yang banyak dosa itu istri sama suami apa suami sama istri? Bu, Ibu, boleh nggak saya kasih pendapat? Boleh nggak? Jangan marah ya, nerima ya. Kalau nggak nerima ya silakan pulang cari penceramah lain, nggak apa-apa. Bu, kalau menurut saya yang banyak dosa itu, Ibu udah mulai marah kelihatannya. Bu, Pak, yang banyak dosa itu istri sama suami. Kenapa Ustadz? Kalau suami sama istri bukan dosa, namanya zolim. Apa Pak? Lebih gede mana zolim sama dosa? Dosa mah sama Allah, zolim mah sama Allah dan manusia. Jadi kalau istri sama suami dosa, kalau suami sama istri apa? Zolim, menganiaya istri. Makanya ibu, siapa manusia yang paling zolim? Fir'aun. Suami aja. Kok bisa ke suami ibu? Fir'aun. Jadi kalau ada, mohon maaf, suami yang zolim sama dengan gitu maksudnya gitu. Jadi ya Allah, manusia paling zalim siapa? Suami. Ya Allah ya Rabbana. Masya Allah. Bapak Ibu, Allah mengajarkan kita wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Apa? Wa'ashiruhunna, ada keseimbangan, kesalingan di antara keduanya. Ada beberapa contoh rumah tangga di Quran, ada 4. Satu, ada rumah tangganya Fir'aun, suaminya nggak baik, istrinya baik. Siapa istrinya Fir'aun? Maryam, istrinya Fir'aun, Asia. Ada rumah tangganya Nabi Nuh, suaminya soleh, istrinya nggak baik. Siapa istri Nabi Nuh? Ibu Nuh. Nah gitu aja, pusing amat. Ibu Nuh. Ya, ada suami, ada keluarga Fir'aun, Fir'aunnya suami nggak benar tapi istrinya solehah. Ada rumah tangganya Nabi Nuh, suaminya yang soleh tapi istrinya yang tidak baik. Ada keluarganya, mohon maaf, dua-duanya yang jauh dari agama, namanya keluarga Abu Jahal. Siapa Abu Jahal istrinya? Oh, Ibu Jahal. Ummu Jamil. Apa? Ummu Jamil, ya kan? Abu Jahalnya nggak benar, istrinya pun nggak benar. Ada yang keempat, keluarga terbaik, suaminya baik, istrinya baik. Siapa? Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam. Silakan contoh bagi kita, mau yang mana? Maka tinggal pelajari saja. Bapak Ibu yang sudah sekarang masih bertahan dengan pasangan, ayo muliakan suami kita. Bapak sayangi istri kita. Akan ada waktu nanti kita berpisah di antara keduanya. Bisa jadi bapak duluan, bisa jadi ibu duluan. Ya kan? Jadi gimana Ustaz? Manfaatkan dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kenapa cinta dengan Nabi? Mulai pelajari sunnah Nabi agar ada keteladanan dalam setiap kehidupan kita.
Bapak Ibu, setengah 11 saya ceramah, sekarang sudah jam setengah 12, 1 jam cukup. Semoga ada manfaatnya dan semoga ada ilmunya. Ada ilmunya ada? Enak ceramahnya? Bosan apa enggak? Ngantuk apa enggak? Baik, terima kasih. Mudah-mudahan lanjut lagi. Sudahlah ya, udah malam. Besok saya akan ke Lampung Tengah, mohon doanya biar sehat. Di akhir ini yang doa nanti kiai saja. Sekarang door prize. Udah tadi nggak ada lagi ya. Sekarang door prize. Siapin hadiahnya. Mana hadiahnya? Oke, siap. Ada berapa hadiah Ustaz? 3. Pertanyaan pertama kita bagi 3. Ibu-ibu, bapak-bapak, sama anak muda. Setuju? Anak-anak juga boleh. Baik, pertanyaan pertama, angkat tangannya. Sebutkan alasan kenapa kita harus cinta dengan Nabi. 3, ibu. Ini mana nih? Ini apa itu? Mbak dulu. Ini mbak anak muda apa orang tua? Anak muda. Oh, anak muda dulu boleh. Ya silakan, nggak apa-apa Bu. Silakan Dek, berdiri, kasih mic. Ini evaluasi hasil ngaji hari ini. Kasih mic. Sebutkan 3 alasan kenapa kita harus cinta dengan Nabi. 1, 2, 3. Sama-sama ya. Kita sama-sama dengar ya jawabannya. Insya Allah. Walaupun semua tahu, nggak apa-apa, kita dengar beliau dulu. Ayo sayang, apa? Karena kita ingin dicintai Allah. Masya Allah. 2. Karena kita ingin diberi syafaat. Masya Allah. 2, 3. Apa? Satu lagi. Karena kita ingin menjadikan Nabi sebagai keteladanan. Masya Allah. Tepuk tangan Ibu. Memang rezekinya beliau. Yang ngasih siapa Ustaz? Monggo diatur aja. Pak Ketua Pelaksana langsung ngasihnya. Masya Allah. Tepuk tangan sekali lagi. Semoga berkah hadiahnya. Jangan lihat bungkusnya, lihat isinya ya. Masya Allah. Baik, makasih. Duduk lagi. Sekarang pertanyaan kedua buat bapak-bapak. Bapak, halo Pak, sebutkan 12 tahapan kehidupan manusia. Gampang itu, diulang berapa kali tadi itu. Season terakhir selama itu saya. Ngacung dulu, ngacung. Berdiri Pak, berdiri. Bapak dulu. Berdiri. Kasih mic-nya. Yuk bareng-bareng ngaji bareng-barang. 1 alam roh. Iya. 2 alam rahim. Iya. 3 alam dunia. Betul. 4 alam kubur. 5 alam kiamat. Betul. 6 alam dikumpulkan. Cocok. 7 alam perhitungan. Benar. Terus 8 alam Siratul Mustaqim. Oh, loncat itu. Harus alam nizam. Mizan, ya boleh. Perhitungan. Ya. 8 Siratul Mustaqim. Belum. 1 kelewat. Syafaat mau 10. Oh, ya. Diulang lagi berarti. Ayo. Diulang lagi. 1 alam roh. Ya. Alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam kiamat, alam dikumpulkan, alam lewat. Yauma yub'atsun. Dibangkitkan. Iya, terus alam dikumpulkan. Iya, 8 alam sirotong. Kelewat. Mizan. Kelewat. Dihisab dulu. Dihisab alam hisab. Terus 9 Siratul Mustaqim. Kelewat. Udah dihisab kemudian timbang hisab. Mizan. 10 alam syafaat. 11 tadi sebut-sebut Siratul Mustaqim. 12 surga dan neraka. Cocok, tepuk tangan. Udah rezekinya dia. Alhamdulillah, Masya Allah. Barokah. Ya, alhamdulillah. Terakhir yang paling belakang. Yang belakang anak muda boleh, orang tua juga boleh. Pertanyaan ketiga, terakhir. Sebutkan ayat nih, mulai agak tegang ini. Sebutkan ayat yang mengatakan kalau cinta dengan Nabi pasti dicintai oleh Allah. Ini makanya pakai 100.000 ini apa? 100.000 apa? Ada nggak? Ustaz gak mau 100.000 apa? Mana 100.000? Oh yang di panggung katanya. Boleh. Ayo bacakan ayatnya, sebutkan surat dan ayatnya.
Ayo, taus. A'udzu billahi minasy Wah, ini syaithanir mah kori ini mah. rajim. Ya, gak apa-apa, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yaghfir lakum. Aduh, kelewat satu ayat jali ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Mantap. Wallahu ghafurur rahim. Masya Allah, tepuk tangan dong. Ya. Kalau Quran gak boleh kelewat, gak boleh tambahin. Insya Allah Bandar Lampung akan MTQ di bulan ini. Insya Allah. Ya karena saya juga Dewan Hakim belum jadi tahu ya kan. Jadi makasih. Siapa namanya sayang? Yusuf. Ngaji Qurannya bagus. Udah dapat jodoh belum? Nah, doakan mudah-mudahan dapat jodoh terbaik. Kalau punya anak perempuan bu, ngaji Qurannya bagus tuh. Adem kita. Kalau sakit bacain Quran, adem, baca Yasin mati sekalian gitu. Silakan. Cukup 3 ini aja. Ya, silakan Pak dikasih. Alhamdulillah sudah baca ayat Quran. Ada 2 lagi, Masya Allah masih ada rezeki 2 lagi. Baik, ini kayaknya buat ibu-ibu nih. Ya kan tadi anak muda udah, bapak-bapak sudah, ini anak muda lagi. Nah, sekarang ibu-ibu dapat. Ibu. Dengarkan pertanyaannya yang bisa dapat hadiah. Pertanyaan buat ibu-ibu. Ibu, apa ya tadi saya bertanya? Baik. Ibu, apa kelebihan ibu dibanding bapak-bapak? Nah, ayo itu aja sok. Mana? Ibu yang kuning, boleh. Ini ibu-ibu benar ini kelihatannya. Ayo, silakan bu. Ini original ibu-ibu ini kelihatan. Ayo sebutkan 3. Ayo, jangan salah. Kalau perlu sebutkan ayatnya lah. Enggak, ayo. 1. Melahirkan. Kok ngelahirin dulu? Mengandung, Hebat, melahirkan, menyusui. Iya, tepuk tangan, Masya Allah. Nah, mengandung, melahirkan, menyusui. Itulah bedanya ibu-ibu dengan kita, Pak ya. Bapak harus nerima, Pak. Tapi mohon maaf, sehebat-hebatnya ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui, tetap namanya anak, bin dan bintinya kepada laki-laki. Tepuk tangan laki-laki. Wah, ibu emang yang ngandung, tapi kalau anak lahir binnya ke bapak. Ya, Masya Allah. Terakhir 2 lagi, banyak betul 2 banyak. Capek juga saya. 2 lagi, ini buat panitia ya, yang bersorbankan Palestina. Boleh sekarang. Ayolah, ya kan. Ayo, ada ya siap? Pertanyaannya, bacakan ayat Quran bahwa Rasulullah itu sebagai teladan dalam hidup kita. Wah, ini mah gampang, banyak dibaca ayatnya ya Ustaz ya. Ayo, saya pengen tahu yang muda-muda, baca ayatnya. Kalau perlu sebutkan suratnya dan ayatnya berapa. Ayo, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebut namanya. Nama saya Rizky. Anak siapa kamu? Tidak. Ada kita. Anak kita. Yang bener atuh nyebutin orang tua. Ayo. Nama ibunya, bapaknya siapa? Hadir nggak orang tuanya? Ayo baca. Ayo mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Iya, Masya Allah, tepuk tangan. Wal yaumal akhir. Kasih hadiahnya, betul Pak. Surat Al-Ahzab ayat ke-21. Udah kebagi. 1 lagi, ini buat bapak-bapak lagi. Apa buat para ustadz di belakang ini? Udahlah, bukan musim. Ibu-ibu, kan tidak. Biar senang ibu-ibunya ya Pak ya. Biar senang, biar mudah terus ibu-ibunya. Buat ibu-ibu lagi. Ibu, pertanyaan terakhir. Ada 2 perkara yang Nabi tinggalkan untuk kita, yang kalau berpegang dengan 2 ini gak akan sesat selama-lamanya. Ibu yang sepuh, itu ibu. Udah di sini mah itu ibu yang ibu. Ibu berdiri. Nenek berdiri, nenek. Berdiri. Bisa.
Oh, nggak bisa berdiri. Oke, nggak apa. Sebutkan. Udah mohon maaf. Nggak apa kalau nggak bisa berdiri. Udah biar Pak. Oh mau berdiri, pengen ngartis juga nenek. Sebutkan namanya dulu. Namanya siapa nek? Asnida. Sebutkan apa? Jawabannya apa? Al-Quran dan hadis. Betul, Al-Quran dan hadis. Dua perkara Nabi tinggalkan untuk kita, berpegang dengan keduanya, gak akan sesat selama-lamanya. Alhamdulillah. Cukup Bapak Ibu? Cukup ya? Mari angkat kedua tangan, tundukkan kepala kita, doa bareng-bareng aja. Usahakan baca doa, Bapak Ibu ikutin doanya. Yuk, istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Baca sholawat 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Angkat tangannya, tundukkan kepalanya, aminkan dalam hati masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hada jam'an marhuman wa tafarruqana min badihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Rabb, Engkau yang maha menatap, tatap kami yang hadir malam ini. Ya Allah, Engkau yang maha mendengar, kabulkan doa dan harapan kami. Ya Allah, kami yakin dalam genggaman-Mu semua hidup dan mati kami. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah kumpulnya kami di malam ini, maulid Nabi ini, maulid yang bisa mendatangkan kasih sayang-Mu. Ya Allah, siapapun yang hadir malam ini yang sedang sakit keluarganya, sembuhkan penyakitnya. Yang sedang sulit hidupnya, berikan kemudahan. Yang sedang punya masalah, berikan jalan keluar. Yang sedang berat masalahnya, ringankan ya Allah. Berikan sabar dalam hidupnya ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, tidaklah kami bangkit dari tempat duduk ini, keluar dari tempat ini ya Allah, melainkan Kau ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma ij'al taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa amalan salihan makbulan mutaqabbalan. Ya Allah, selesai maulid Nabi ini, kuatkan iman kami, mantapkan Islam kami, kokohkan akidah kami ya Allah. Jadikan hati kami hati yang khusyuk, lisan yang berzikir, amal yang soleh dan solehah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, wafatkan kami menjadi hamba-Mu yang husnul khatimah. Allahumma jal bin ahyi sunnatin Muhammad, jadikan kami orang yang bisa menghidupkan sunnah-sunnah-Mu ya Allah. Jadikan kami bagian di antara umat-Mu yang taat dengan semua sunnah-Mu ya Allah. Berikan kami syafaat di kemudian nanti ya Allah, dan kumpulkan kami di padang mahsyar nanti menjadi umat Nabi-Mu ya Allah, dan masukkan kami ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, kami doakan orang tua kami. Bapak Ibu, sebut nama orang tua kandung kita masing-masing, pelan-pelan dengan lisan kita. Kalau selama ini kita jarang menyebut nama orang tua, sebut nama orang tua kandung kita. Ya Allah ya Rabb, ibu kami yang bernama, ayah kami yang bernama. Hadirkan wajah orang tua kita malam ini Bapak Ibu. Dekatkan wajah kita dengan wajah kedua orang tua kita. Allahumma gfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sigara. Rabbana auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, catat kami yang hadir malam ini menjadi anak yang berbakti dengan kedua orang tua kami ya Allah.
Andai kata ada amalan sholat, alirkan pahalanya bagi orang tua kami. Kalau ada amalan Quran, alirkan setiap hurufnya untuk orang tua kami. Sedekah yang kami berikan ya Allah, jadikan penerang di alam kubur dan penerang bagi kedua orang tua kami ya Allah. Allahumma ya Allah, terimalah amal soleh kami, ampuni dosa-dosa kami, berkahi hidup kami ya Allah. Kami segenap masyarakat Kelapa Tiga ini ya Allah, satukan hati kami, rapatkan barisan kami, kuatkan kebersamaan kami ini ya Allah. Yang dagang majukan dagangnya, yang usaha majukan usahanya, yang tani panenkan taninya, yang belum punya pekerjaan berikan pekerjaan yang halal ya Allah. Bahagiakan rumah tangga kami, berkahi semua hari-hari kami ya Allah. Giring kami menjadi hamba yang husnul khatimah. Berkahi guru-guru kami ya Allah, berkahi kiai-kiai kami ya Allah, jadikan teladan dalam kehidupan kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, sehatkan para pemimpin kami ya Allah. Jadikan pemimpin yang sayang dengan kami selaku rakyatnya, dan kami rakyat yang baik kepada pemimpin kami ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu silakan berpelukan dan bersalaman kanan kirinya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa majelis kita di hari ini. Silakan Pak bersalaman kanan kirinya. Semoga ada manfaatnya. Bapak Ibu, demikian tausiah dan doa pada kesempatan malam kali ini. Ustaz mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Yang benar berangkat dari Allah, yang salah dari saya selaku manusia biasa. Kepada Allah saya menampun, kepada saya mohon maaf. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Guru Wal Ustadz Dr. Asep Kholis Nur Jamil MKOMI yang telah menyampaikan tausiahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bermanfaat bagi kita dan menjadi teladan, yakni seperti bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan ilmunya kepada sahabat. Kami akhiri, kami atas nama panitia penyelenggara PABI Maulid Nabi Muhammad SAW, mohon maaf bila mana ada kekurangan, terutama dari penyambutan kami yang mungkin kurang sopan, ada yang kami tempatkan di bawah ataupun di atas. Inilah batas maksimal kemampuan kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi salli ala Rasuli Muhammad siril ula. Ya Rabbi salli ala Rasuli Muhammad siril ula. Wal anbiya wal mursalin al-ghurri khatman awwala. Al-ghurri khatman awwala. Al-ghurri khatman awwala. Ya Rabbi salli ala Rasuli Muhammad siril ula. Ya Rabbi salli ala Rasuli Muhammad siril ula. Wal anbiya wal mursalin al-ghurri khatman awwala. Al-ghurri khatman awwala. Al-ghurri khatman awwala. Nabi Muhammad Nabi akhir zaman, rahmatullah bagi seluruh alam. Nabi Muhammad mataharinya dunia, bersinar abadi sepanjang zaman. Oh, Nabi Muhammad bagai purnama di tengah gelap gulita. Nabi Muhammad bagai pelita, cahayanya di atas cahaya. Wahai kaum muslimin muslimat, sampaikan sholawat salam. Oh, salatun bissalamil mubin, binqatit ta'in
لنقطة الدار